Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sakti. Di sini saya dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan memenuhi tugas sejarah, yaitu menjelaskan apa itu pengertian atau sejarah kronologis G30 SPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sakti Harabi. Saya dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan suatu materi yang berjudul G30 SPKI. Kita masuk poin ke pertama, peristiwa lengkap G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI atau biasa disebut dengan Gerakan 30 September merupakan salah satu peristiwa pemberontakan komunis yang terjadi pada bulan September sesudah beberapa tahun Indonesia merdeka. Peristiwa G30 SPKI terjadi di malam hari, tepatnya pada 30 September tahun 1965 dalam sebuah kudeta. Setidaknya ada 7 perwira tinggi militer yang terbunuh dalam peristiwa tersebut. Hingga sampai saat ini, peristiwa PKI tetap menjadi perdebatan antara benar atau tidaknya Partai Komunis Indonesia yang bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut. Oke, di sini kita masuk poin keduanya, yaitu latar belakang PKI. Partai Komunis Indonesia merupakan partai komunis yang terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Sampai pada tahun 1965, anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta. Ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta dan pergerakan petani, Barisan Tani Indonesia yang mempunyai 9 juta anggota. Termasuk pergerakan wanita, organisasi penulis dan artis dan pergerakan sarjananya. PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung. Pada bulan Juli 1959, parlemen dibubarkan dan Soekarno menetapkan konstitusi di bawah dekret presiden, sekali lagi dengan dukungan penuh dari PKI. Ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jenderal militer ke posisi-posisi yang penting. Soekarno menjalankan sistem demokrasi terpimpin. PKI menyambut demokrasi terpimpin Soekarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan konsepsi, yaitu antara nasionalis, agama, dan komunis yang dinamakan Nasakom. Pada era demokrasi terpimpin, kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum berjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani. Gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak, pendapatan ekspor menurun, original service menurun, inflasi terus menaik, dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah. Dari tahun 1963, kepemimpinan PKI makin lama makin berusaha memprovokasi bentrokan-bentrokan antara aktivis masanya dan polisi dan militer. Pemimpin-pemimpin PKI juga menginfiltrasi polisi, tentara, dan dengan slogan kepentingan bersama, polisi dan rakyat. Pemimpin PKI dan Aidit mengilhami slogan untuk ketentraman umum bantu polisi di bulan Agustus 1964. Aidit menganjurkan semua anggota PKI membersihkan diri dari sikap-sikap sekretarian kepada angkatan bersenjata, mengimbau semua pengarang dan seniman sayap kiri untuk membuat masa tentara subjek karya-karya mereka. Di akhir 1964 dan permulaan 1965, ribuan petani bergerak merampas tanah yang bukan hak mereka atas hasutan PKI. Bentrokan besar terjadi antara mereka dan polisi dan para pemilik-pemilik tanahnya. Bentrokan-bentrokan tersebut dipicu oleh propaganda PKI yang menyatakan bahwa petani berhak atas setiap tanah, tidak peduli tanah siapapun, maupun milik negara ataupun milik bersama. Kemungkinan besar PKI meniru revolusi Bolshevik di Rusia, di mana di sana rakyat dan partai komunis menyita milik SAR dan membagi-bagikannya kepada rakyat. Pada permulaan 1965, para buruh mulai menyita perusahaan-perusahaan karet dan minyak milik Amerika Serikat. Kepemimpinan PKI menjawab ini dengan memasuki pemerintahan dengan resmi. Pada waktu yang sama, jenderal militer tingkat tinggi juga menjadi anggota kabinet. Jenderal-jenderal tersebut masuk kabinet karena jabatannya di militer oleh Soekarno disamakan dengan setingkat menteri. Hal ini dapat dibuktikan dengan nama jabatannya. Bukannya memperjuangkan mobilisasi massa yang berdiri sendiri untuk melawan ancaman militer yang sedang berkembang itu, kepemimpinan PKI malah berusaha untuk membatasi pergerakan massa yang makin mendalam ini. Dalam batas-batas hukum kapitalis negara,
Mereka, depan jenderal-jenderal militer, berusaha menenangkan bahwa usul PKI akan memperkuat negara. Aidit menyatakan dalam laporan Komite Sentral PKI bahwa nasakomisasi angkatan bersenjata dapat dicapai dan mereka akan bekerja sama untuk menciptakan angkatan kelima. Kepemimpinan PKI tetap berusaha menekankan aspirasi revolusioner kaum buruh di Indonesia. Di bulan Mei 1965, Politbiro PKI masih mendorong ilusi bahwa aparatus militer dan negara sedang diubah untuk mengecilkan aspek anti rakyat dalam alat-alat negara. Pada tahun 1960, keluarlah Undang-Undang Pokok Agraria, UU Pokok Agraria, dan Undang-Undang Pokok bagi hasil, Undang-Undang bagi hasil, yang sebenarnya merupakan kelanjutan dari Panitia Agraria yang dibentuk pada tahun 1948. Panitia Agraria yang menghasilkan UPA terdiri dari wakil pemerintah dan wakil berbagai ormas tani yang mencerminkan 10 kekuatan partai politik pada masa itu. Walaupun undang-undangnya sudah ada, namun pelaksanaan di daerah tidak jalan sehingga menimbulkan gesekan antara petani, penggarap dengan pihak pemilik tanah yang takut terkena UPA. Melibatkan sebagian massa pengikutnya dengan melibatkan backing aparat keamanan. Peristiwa yang menonjol dalam rangka ini antara lain peristiwa bandar bersih di Sumatera Utara dan peristiwa di Klaten yang disebut sebagai aksi sepihak dan kemudian digunakan sebagai dalih oleh militer untuk membersihkannya. Keributan antara PKI dan Islam tidak hanya NU, tapi juga persis dengan Muhammadiyah. Itu pada dasarnya terjadi di hampir semua tempat di Indonesia, di Jawa Barat, Jawa Timur, dan provinsi-provinsi lain juga terjadi hal demikian. PKI di beberapa tempat bahkan sudah mengancam kiai-kiai bahwa mereka akan disembelih setelah 30 September 1965. Hal ini membuktikan bahwa seluruh elemen PKI mengetahui rencana kudeta 30 September tersebut. Oke, di sini kita masuk poin ketiganya, yaitu sejarah mulainya dari G30 SPKI. Pada hari Jumat, 1 Oktober 1965, secara berturut-turut RRI Jakarta menyiarkan berita penting. Sekitar pukul 7 pagi, memuat berita bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 1965 di ibu kota RI Jakarta telah terjadi gerakan militer dalam AD yang dinamakan Gerakan 30 September. Dikepalai oleh Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion Cakrabirawa, pasukan pengawal pribadi Presiden Soekarno, sekitar pukul 13.00. Hari itu juga memberitahukan Dekrit nomor 1 tentang pembentukan Dewan Revolusi Indonesia dan keputusan nomor 1 tentang susunan Dewan Revolusi Indonesia. Baru dalam siaran kedua ini diumumkan susunan Komandan Brigjen Suparjo, Letnan Kolonel Udara Heru, Kolonel Laut Sunardi, dan Ajun Komisaris Besar Polisi Anwas sebagai wakil komandan. Pada pukul 19.00 hari itu juga RRI Jakarta menyiarkan pidato Radio Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Mayor Jenderal Soeharto, yang menyampaikan bahwa gerakan 30 September tersebut adalah golongan kontra revolusioner yang telah menculik beberapa perwira tinggi dan telah mengambil alih kekuasaan negara dari Presiden Panglima Tertinggi ABRI, pemimpin besar revolusi, dan melempar kabinet Dwikora kedudukan domisioner. Di sini kita bisa lihat ada persiapan PKI. Yang pertama itu menuntut dibentuknya angkatan kelima yang terdiri atas buruh dan tani yang dipersenjatai. Yang kedua, melakukan sabotase, aksi sepihak, dan aksi teror. Sabotase terhadap transportasi kereta yang dilakukan aksi buruh kereta api Januari sampai dengan Oktober 1964 yang mengakibatkan serentetan kecelakaan kereta api seperti di Purwokerto, Kroya, Tasikmalaya, Bandung, dan Tanah Abang. Aksi sepihak misalnya peristiwa Jengkol, Bandar Betsi, dan peristiwa Indramayu. Aksi teror misalnya peristiwa Kanigoro Kediri. Hal ini dilakukan sebagai persiapan untuk melakukan kudeta. Yang ketiga, melakukan aksi fitnah terhadap ABRI khususnya TNI AD yang dianggap sebagai penghambat pelaksanaan programnya, yaitu dengan melancarkan isu dengan Dewan Jenderal. Tujuannya untuk menghilangkan kepercayaan terhadap TNI AD dan mengadu domba antara TNI AD dengan Presiden Soekarno. Yang keempat, melakukan latihan kemiliteran di Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta. Latihan kemiliteran di Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta
Latihan kemiliteran ini merupakan sarana persiapan untuk melakukan pemberontakan. Yang kelima, merupakan sarana persiapan untuk melakukan pemberontakan membentuk biro khusus di bawah pemimpinan Syam Kamarizbat. Tugas biro khusus adalah merancang dan mempersiapkan perebutan kekuasaan. Sini kronologi cerita singkat peristiwa G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI bermula pada tanggal 1 Oktober dimulai dengan kasus penculikan 7 jenderal yang terdiri dari anggota staf tentara oleh sekelompok pasukan yang bergerak dari lapangan udara menuju Jakarta daerah selatan. 3 dari 7 jenderal tersebut antara dibunuh di rumah mereka masing-masing, yakni Ahmad Yani, NT Haryono, dan DI Penjahitan. Sementara itu, ketiga target lainnya yaitu Suprapto, S. Parman, dan Sutoyo ditangkap secara hidup-hidup. Abdul Haris Nasution yang menjadi target utama kelompok pasukan tersebut berhasil kabur setelah berusaha melompati dinding batas Kedubes, Irak. Jam 7 pagi, Radio Republik Indonesia menyiarkan sebuah pesan yang berasal dari Untung Syamsuri, Komandan Cakrabirawa, bahwa G30 SPKI telah berhasil diambil alih di beberapa lokasi strategis Jakarta beserta anggota militer lainnya. Mereka bersikeras bahwa gerakan tersebut sebenarnya didukung oleh CIA yang bertujuan untuk melengsarkan Soekarno dari posisinya. Tinta kegagalan nyaris saja tertulis dalam sejarah peristiwa G30 SPKI. Hampir saja Pak Harto dilewatkan begitu saja karena mereka masih menduga bahwa beliau bukanlah seorang tokoh politik. Selang beberapa saat, salah seorang tetangga memberitahu Soeharto tentang terjadinya aksi penembakan pada jam 5:30 pagi beserta hilangnya sejumlah jenderal yang diduga sedang diculik. Mendengarkan berita tersebut, Soeharto pun segera bergerak ke markas Kostrad dan menghubungi anggota Angkatan Laut dan polisi. Karena proses yang berjalan kurang matang, akhirnya kudeta yang dilancarkan oleh PKI tersebut berhasil digagalkan oleh Soeharto, sehingga kondisi ini menyebabkan para tentara yang berada di lapangan mereka mengalami kehausan akan impresi dalam melindungi presiden yang sedang berada di istana. Masa berakhirnya peristiwa G30 SPKI atau kronologis penumpasan PKI. Yang pertama, tanggal 1 Oktober 1965. Operasi penumpasan G30 SPKI dimulai sejak tanggal 1 Oktober 1965 sore hari. Gedung RRI Pusat dan Kantor Pusat Telekomunikasi dapat direbut kembali tanpa pertumpahan darah oleh satuan RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Pasukan para Kujang atau 328 Siliwangi dan dibantu pasukan kavaleri. Setelah diketahui bahwa basis G30 SPKI berada di sekitar Halim Perdana Kusuma, sasaran diarahkan ke sana. Yang kedua, tanggal 2 Oktober 1965. Pada tanggal 2 Oktober, Halim Perdana Kusuma diserang oleh satuan RPKAD di bawah komando Kolonel Sarwo Edi Wibowo atas perintah Maijen Soeharto. Pada pukul 12 siang, seluruh tempat itu telah berhasil dikuasai oleh TNI AD. 3. Tanggal 3 Oktober 1965. Pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 1965, pasukan RPKAD yang dipimpin oleh Mayor C. I. Santoso berhasil menguasai daerah Lubang Buaya. Setelah usaha pencarian perwira TNI AD dipergiat dan atas petunjuk Kopral 1 Polisi Sukiman yang menjadi tawanan G30 SPKI tetapi berhasil melarikan diri, didapat keterangan bahwa para perwira TNI AD tersebut dibawa ke Lubang Buaya. Karena daerah tersebut diselidiki secara intensif, akhirnya pada tanggal 3 Oktober 1965 ditemukan tempat para perwira yang diculik dan dibunuh tersebut. Mayat para perwira itu dimasukkan ke dalam sebuah sumur yang bergaris tengah 3/4 meter dengan kedalaman kira-kira 12 meter yang kemudian dikenal dengan nama Sumur Lubang Buaya. Yang keempat, tanggal 4 Oktober 1965. Pada tanggal 4 Oktober, penggalian sumur Lubang Buaya dilanjutkan kembali karena ditunda pada tanggal 13 Oktober pukul 17.00 hingga keesokan hari yang diteruskan oleh pasukan para amfibi KKO AL dengan disaksikan pimpinan sementara TNI AD Maijen Soeharto. Jenazah para perwira setelah dapat diangkat dari sumur tua tersebut terlihat adanya kerusakan fisik yang sedemikian rupa. Hal ini yang menjadi saksi bisu bagi bangsa Indonesia betapa kejamnya siksaan yang mereka alami sebelum wafat. Yang kelima, tanggal 5 Oktober 1965.
Pada tanggal 5 Oktober, jenazah para perwira TNI AD tersebut dimakamkan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata yang sebelumnya disemayamkan di Markas Besar Angkatan Darat. Yang keenam, tanggal 6 Oktober 1965. Dengan surat keputusan pemerintah yang diambil dalam sidang Kabinet Dwi Korah, para perwira TNI AD tersebut ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Gerakan 30 September atau yang sering disingkat G30 SPKI adalah sebuah kejadian yang terjadi pada tanggal 30 September 1965, di mana 6 pejabat tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha pemberontakan yang disebut sebagai usaha kudeta yang dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia. Ya, bisa kita lihat di sini ada nama-nama 7 tokoh pahlawan revolusi korban kekejaman PKI 1965. Yang pertama, Panglima Angkatan Darat Legend TNI Ahmad Yani. Yang kedua, Majen TNI R. Suprapto. Yang ketiga, Majen TNI MT Haryono. Yang keempat, Majen TNI Siswondo Parman. 5. Brigjen TNI DI Panjaitan. Yang keenam, Brigjen TNI Sutoyo Siswo Miharjo. Yang ketujuh, Letnan Pierre Tandean. Di sini kita lihat ada tujuan G30 SPKI, bahwa G30 SPKI adalah perbuatan PKI dalam rangka usahanya untuk merebut kekuasaan di negara Republik Indonesia dengan memperalat oknum ABRI sebagai kekuatan fisiknya. Dan tidak terlepas dari tujuan PKI untuk membentuk pemerintah komunis, bahwa tujuan tetap komunis di negara non-komunis adalah merebut kekuasaan negara dan mengkomuniskannya. Usaha tersebut dilakukan dalam jangka panjang dari generasi ke generasi secara berlanjut. Selanjutnya, bahwa kegiatan yang dilakukan tidak pernah terlepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional. Ini kita masuk ke poin terakhir, monumen peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Sesudah kejadian tersebut, 30 September diperingati sebagai hari peringatan Gerakan 30 September. Hari berikutnya, 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Pada masa pemerintahan Soeharto, biasanya sebuah film mengenai kejadian tersebut juga ditayangkan di seluruh stasiun televisi di Indonesia setiap tahun tanggal 30 September. Ya, demikian itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian itu video dari saya dan penjelasan dari saya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.